Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Oke, di dalam video pembelajaran matematika kali ini, Bapak akan memberikan cara bagaimana mengoperasikan hitung bilangan cacah. Yang terdapat itu ada bilangan operasi hitung ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Penjumlahan. Yang pertama penjumlahan. Hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Sebelum melakukan penjumlahan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya. Letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar. Contoh yang pertama, 1765 ditambah 1222. Nah, cara susun ya. 5 tambah 2 ini 5, ini ditambah 2 berapa? Yaitu tuh 7. Oke. Kemudian 6 tambah 2 berapa? 6 tambah 2 yaitu 8. Kemudian 7 ditambah 2 berapa? 7 tambah 2 yaitu 9. Kemudian 1 ini ditambah 1 ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 1765 ditambah 1222 sama dengan 2987. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3789 ditambah 423. Cara susun, yang pertama 9 tambah 3 berapa? Yaitu 12. Karena dua angka, nah satunya nyimpan, duanya di 2 nyimpan 1 ya. Kemudian 1 ditambah 8 tambah 2 berapa? Yaitu 11. Jadi 1 nyimpen 1. Di 1 nyimpen 1. Kemudian 1 ditambah 7 ditambah 4 berapa? Yaitu 12. Nah, 2 ini, terus kemudian ini nyimpen 1. 2 nyimpen 1. Kemudian 1 tambah 3 berapa hasilnya? Yaitu 4. Nah, jadi hasil dari 3789 ditambah 423 sama dengan 4212. Ingat ya, cara penjumlahan harus rata kanan. Kalau misalkan ini nanti ada 2 angka, berarti ya di bawahnya 2 sama 9. Kalau 4 angka ya berarti sama. Kalau sama berarti tetap sama. Rata dari kanan, bukan rata dari kiri ya. Ingat itu, jangan sampai dilupakan. Itu contoh yang pertama sama yang kedua. Nah, sekarang tentang pengurangan. Hasil pengurangan dua bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Sebelum melakukan pengurangan cara bersusun, perhatikan nilai tempat bilangannya. Letak bilangan dengan nilai tempat yang sama harus sejajar sebelah kanan ya. Oke, contoh yang pertama, 5985 dikurangi 3865. Cara bersusun. Yang pertama, ini tidak ada ini yang agak mudah. Jadi pengurangannya sempurna. 5 kurang 5 berapa? Itu 0. Kemudian 8 kurangi 6 berapa? Yaitu
2. Kemudian itu 2 ini ya. Kemudian 9 kurangi 8 hasilnya 1. Kemudian 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Berarti sini 2. Jadi 5.985 dikurangi 3.865 sama dengan 2.120. Itulah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. 9.762 dikurangi 4.694. Cara bersusun. 2 dikurangi 4. Karena 2 kurangi 4 tidak bisa, maka 2-nya dicoret. 2-nya ini ambil 10-an dari 6 jadi 12. 6-nya dicoret jadi 5. Oke, sekarang 12 dikurangi 4. Berapa 12 kurang 4? Yaitu 8. Dari sini 8. Kemudian 5 kurang 9. Tidak bisa kan? Karena lebih besar bawah, lebih besar dikurangi daripada di atasnya. Berarti 5-nya ini coret. Kemudian ambil 10-an dari 7, berarti 15. 7-nya dicoret jadi berapa? 6. 15 dikurangi 9 berapa? Yaitu 6. 6 di sini. Kemudian 6 dikurangi 6 0 kan? Sama, berarti 0. Kemudian 9 kurangi 4 berapa? Yaitu 5. Ini. Jadi 9.762 dikurangi 4.694 sama dengan 5.068. Itulah pengurangan 1 dan 2. Kemudian lanjutan pengurangan contoh yang ketiga. 10.205 dikurangi 5.950 secara bersusun. Pertama 5 kurangi 0 berapa? Yaitu 5. Tetap ya, 5 kurangi 0 tetap 5. Kemudian 0 kurangi 5 karena lebih besar bawah, kan 0 dikurangi 5 kan min. Jadinya 0-nya ini ambil 10-an dari 2 dicoret jadi berapa? 10. 2-nya dicoret jadi 1. Berarti 10 kurangi 5 berapa? Yaitu 5. 5 ini baru ditaruh di sini. Kemudian 1 kurangi 9. Karena tidak bisa, maka satunya ini diminta ditambah dari puluhan dari angka 10. Satunya dicoret jadi berapa? 11. 10 yang dicoret jadi berapa? 9. 11 kurangi 9 berapa hasilnya? Yaitu 2. Terus ini. Kemudian 9 dikurangi 5 berapa? 4. Jadi 10.205 dikurangi 5.950 sama dengan 4.055. Itu contoh yang ketiga terkait pengurangan. Oke, sekarang perkalian. Hasil perkalian suatu bilangan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan secara berulang bilangan tersebut. Namun, untuk menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Contoh yang pertama, 113 dikali 7. Cara susun seperti ini ya. Yang pertama, 3 dikali 7 berapa? 21. Berarti 21, berarti 1 nyimpen 2. Sekarang yang kedua yaitu 1 dikali 7 ditambah 2. Ini dikali ini 1 tambah 7 ditambah 2. Hasil nyimpen dari hasil 3 kali 7. Berarti berapa? 1 kali 7 7. Kemudian ditambah 2 hasil nyimpen tadi 2 berarti 9. 9 taruh sini. Sekarang yang ketiga 1 kali 7 berapa? 7. Oke. Jadi hasil perkalian 113 dikali 7 sama dengan 791. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, 259 dikali 45. Cara bersusun. Yang pertama 9 dikali 5.
Berapa 9 dikali 5? Yaitu 45. Berarti 5 nyimpen 4. 5 nyimpen 4. Yang kedua yaitu 5 dikali 5. Ini ya, masih 5. 5 dikali 5 berapa? 25. Kemudian ditambah hasil nyimpen tadi, hasil nyimpen ini jadi sama dengan 29. Berarti 9 nyimpen 2. 9 nyimpen 2. Kemudian yang ketiga 2 dikali 5. Berapa 2 dikali 5? Yaitu 10. Kemudian ditambah 2 hasil nyimpen tadi. Yang terakhir 2. 10 tambah 2 jadi 12. Karena di sini sudah tidak ada angka lagi, langsung tulis di sini 12. Oke. Kemudian angka perkalian 4 selesai. Sekarang ganti perkalian tadi angka 5 setelah selesai. Sekarang ganti perkalian angka 4. Yang pertama 9 dikali 4. Ya, sebelumnya kan tadi ini perkalian 5 karena 2 angka. Nah, sebelumnya ini dikasih 0 biar nggak lupa. Ini bukan dari perkalian ya, tapi untuk menutupi. Sekarang yang pertama 9 dikali 4. Berapa? Yaitu 36. Jadi 6 nyimpan 3. Ya, di sini 6 nyimpan 3. Kemudian yang kedua 5 dikali 4. Berapa? Yaitu 5 kali 4 20. Kemudian ditambah 3. Tambah 3 hasil nyimpan tadi ini. Ini sama dengan 23. 3 nyimpen 2. Kemudian yang ketiga dari perkalian 4, 2 dikali 4. Berapa? Yaitu 8. Kemudian ditambah 2 hasil nyimpen tadi ini atau ini sama dengan 10. Karena di sini sudah tidak ada angka lagi, langsung tulis 10 sini. Harus lurus tuh ya, harus lurus ini. Kemudian ditambah 5 tambah 0 5, tetap ya, 5. Kemudian 9 tambah 6 berapa? Itu 15. Jadi 5 nyimpen 1. 5 nyimpen 1. Kemudian 1 tambah 2 tambah 3 berapa? Yaitu 6. Sini. Kemudian 1 tambah 0 tetap 1. Kemudian satunya ini turun. Jadi 259 dikali 45 sama dengan 11.655. Itu hasil perkalian dua bilangan. Sekarang hasil perkalian tiga bilangan. 540 dikali 126. Cara susun yang pertama 0 kali 6. Kalau perkalian 0 tetap hasilnya 0 ya. Kemudian yang kedua 4 dikali 6. Nih, 4 kali 6. Berapa? Yaitu 24. Berarti 4 nyimpen 2. Ini 4 nyimpen 2. Sekarang yang ketiga 5 dikali 6. Berapa? Yaitu 30. Terus ditambah 2 hasil nyimpen 4 kali 6 tadi, yaitu jadi 32. Karena ini sudah tidak ada angka lagi, berarti langsung tulis 32-nya ini ke sini, 32, harus lurus ya. Kemudian angka 6 ini sudah selesai. Sekarang untuk selanjutnya dikasih 0. Ini 0, 1 ya. Karena yang kedua. Berarti ini dikasih 0, 1. Sekarang yang kedua perkalian 2. 0 kali 2 berapa? Tetap 0. Sini 0. Nah. Kemudian 4 dikali 2. Kali 2 berapa? Yaitu 8, ditaruh di sini. Kemudian yang ketiga dari perkalian 2 yaitu kali 5. Berapa? Yaitu 10. Karena sudah tidak ada lagi angka, langsung ditulis di sini 10. Oke, itu perkalian yang dari angka 2. Sekarang perkalian dari angka 1. Ini. Karena ini ratusan, jadi kan puluhan kasih 01, karena ratusan 02. Pertama 0 kali 1 berapa? Hasilnya 0. Kemudian yang kedua 4 dikali 1 tetap 4 karena perkalian 1. Kemudian 5 dikali 1 berapa? Hasilnya 5. Karena ini sudah habis angkanya, langsung tulis di sini. Harus lurus ya ini ya. Kemudian ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tetap 0. 4 tambah 0 tambah 0 hasilnya 4 ya.
Kemudian 2 tambah 8 berapa? 10. Berarti 0 nyimpen 1. 0 nyimpen 1 di sini. Dan 1 tambah 3 tambah 0 tambah 4 berapa? 8. 8. Kemudian 1 tambah 5 6. Jadi ya, ini 6. Jadi perkalian 540 dikali 126 sama dengan 68.040. Itu perkalian. Kemudian sekarang yang keempat tentang pembagian. Membagi suatu bilangan caca sama artinya dengan mengurangi bilangan itu secara berulang sampai habis. Misalkan 6 bagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 kurangi 3, 0 kan? Ada 2 kali pengurangan 6 oleh 3, jadi 6 bagi 3 yaitu 2. Selain dengan cara pengurangan berulang, operasi hitung pembagian dapat diselesaikan dengan cara bersusun atau disebut dengan porogapit. Oke, contoh yang pertama 288 dibagi 6. Oke, yang 288 di dalam, terus dibaginya di luar. 6 dikali berapa? Karena ini kan 2 tidak bisa dibagi 6, berarti pakai 2 angka. 6 dikali berapa yang menghasilkan kurang dari 28? Berapa? Yaitu 4. 6 kali 4 berapa? 24. Nah, 4-nya ini ditaruh di sini. 24-nya ditaruh di bawahnya 28. Kemudian dikurangi. 8 kurangi 4, 4. 2 kurangi 2 kan 0, nanti saya tulis. Kemudian angka 8 ini turun. Nah, jadi 48. 6 kali berapa yang menghasilkan 48? Yaitu dikali 8. Nah, 8-nya ditaruh sini. 8 kali 6, 6 kali 8 yaitu 48, taruh di sini. Kemudian ini dikurangi. Sret. Berapa hasil kurangannya? Yaitu 0. Karena sudah selesai, jadi 288 dibagi 6 menghasilkan 48. Itu contoh yang pertama pembagian. Kemudian contoh pembagian yang kedua, 864 dibagi 8. Yang depan ditaruh di dalam, yang kemudian yang belakang 8 ditaruh di luar. 864 dibagi 8. Karena 8 bagi 8 satu angka bisa dibagi berapa? 8 kali berapa yang menghasilkan 8? Kan sama, berarti ini 1. 1 ini ditaruh di sini. Ya, karena 8 bagi 8 kan 1. Nah, 1 kali 8 kan 8. Kemudian dikurangi. 8 kurangi 8 tidak bisa, kosong, langsung 6-nya turun. Karena 6-nya tidak bisa dibagi 8, maka otomatis hasilnya dikasih 0. Nah, karena 6 tidak bisa dibagi 8, maka hasilnya 0 dan angka 4 turun. Ini akan 0. Ya, kemudian 4-nya ini turun juga. Karena ini kan 6-nya kan nggak bisa dibagi 8, maka ini kasih 0. Kemudian yang angka selanjutnya dari yang dibagi ini diturunkan. Jadi 8 kali berapa yang menghasilkan 64? 64 bagi 8, yaitu 8 kali 8. Nah, sini berarti kan 8 ya. 8 kali 8 ini 64. Jadi 64 kurangi 64 berapa? 0. Nah, jadi 864 dibagi 8 sama dengan 108. Itu contoh pembagian yang kedua. Kemudian contoh pembagian yang ketiga, 540 dibagi 12. 540 di dalam, 12 yang di luar. 5 bagi 12 kan nggak bisa ya. Kemudian jadi 54 bagi 12. Karena tidak hafal perkalian 12, jadi bisa dipakai tambah. Nih, 12 dikali berapa yang menghasilkan kurang dari 54? Nih, 12 tambah 12 berapa? 24. Kemudian tambah 12 lagi berapa? 36. Tambah 12 lagi berapa? 48. Tambah 8 tambah 12 lagi berapa? Yaitu 60. Karena ini 54 harus di bawahnya 54. Berapa ini? 48. 48 ini hasil 12-nya berapa? Atasnya ada 1, 2,
3, 4. Berarti ini 88 kan, berarti ini 4. Jadi 54 dibagi 12 itu 4. 4 dikali 12 berapa? Ini berapa tadi? 48. Nah, 54 kurangi 48. 48 berapa? Yaitu 6. Kemudian nolnya turun. Nah, sekarang 12 kali berapa yang menghasilkan 60? Oh, ternyata di sini ada 60. Berapa 12 atasnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 dikali 5 menghasilkan 60. Berarti 12 ini dikali 5, 5 kali 12 60. 60 kurangi 60 hasilnya 0. Jadi 540 dibagi 12 sama dengan 45. Sorry, sama dengannya tertutup ini ya. Jadi 45 hasilnya. Itu contoh pembagian nomor 3. Oke, itu pembagian. Sekarang di sini ada tugas anak-anak. Silakan ditulis. Saya beri waktu selama 1 menit untuk bisa menulis atau bisa di screenshot. Oke adik-adik, untuk kalau yang ada yang belum selesai nulisnya bisa di screenshot saja ya. Guys, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran matematika kali ini. Semoga anak-anak paham ya. Sampai jumpa di video matematika selanjutnya. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Keluar pakai masker. Kalau bisa jangan pakai masker scuba atau buff. Diusahakan pakai masker bedah. Kalau nggak ada bisa pakai masker kain yang lapis 2 atau 3 ya. Oke, terima kasih. Thank you. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.